Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita bersama di sini. Di sini kita akan mengadakan pembicaraan atau ngobrol-ngobrol santai saja ya, seperti podcast itu tentang inovasi dan kreativitas dalam pendidikan dan pelatihan di negara-negara. Nah, jadi yang kita bahas kali ini itu adalah untuk mengusung mata kuliah motivasi dan inovatif. Nah, jadi bahasan pada kali ini tuh kita akan membahas tentang bab 7 sepertinya. Bab 7 itu yang dimana itu isinya adalah eh, teknologi sebagai sumber daya untuk perubahan. Dan juga ada poin-poin utamanya itu nanti sudah kita bahas. Nah, di sini itu pembicaranya itu ada Mbak Dusi Ismayanti dan juga ada Mas Mauri Arpin. Nah, Siap. Oke, oke. Jadi langsung saja ya. Ini saya mulai saja. Jadi di masa sekarang ini itu marak terjadi suatu gencatan teknologi atau bisa disebut dengan generasi milenial yang mengusung sistem pembelajaran itu sudah bersifat harus semua itu teknologi, cepat, praktis. Nah, jadi tanggapan Mas Arvin ini atau Mbak Dwi ini bagaimana nih tentang kondisi milenial terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung seperti sekarang ini? Ya, sekarang Mas Arvin dulu silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Isan dan Mbak Dwi ya. Jadi untuk saat ini kita sedang dihadapkan oleh dunia teknologi ya atau generasi milenial, di mana setiap kehidupan itu bergantungan dengan teknologi. Khususnya itu ya di perkotaan yang memiliki jaringan internet dan komunikasi yang lancar. Nah, di sini untuk tanggapan awal saya, ya, saya tidak banyak bicara, nanti banyak bicaranya di belakangan aja. Ya, Siap. jadi di awal ini teknologi itu sangat baik membantu komunikasi bukan hanya di bidang bisnis, tapi juga bidang pendidikan. Yang mana kita ketahui bahwa teknologi itu membantu dan memudahkan pertama sekolah, kemudian tenaga pendidiknya atau gurunya dan juga peserta didik. Nah, di situ mereka bisa mengakses berbagai macam informasi ataupun materi yang mudah diakses. Beda halnya di zaman yang belum ada teknologi yang lancar. Di situ sekolah itu hanya terpaku sama satu buku. Nah, untuk saat ini dengan ada teknologi itu bagi saya itu memudahkan dan bisa membuat kita atau pendidik itu lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan materi kepada peserta didik. Seperti itu Mas Isa. Oh, baik, terima kasih. Kalau dari Mbak Dwi sendiri sebagai nih, sebagai seorang pendidik juga ya, saya dengar-dengar sudah mengajar, itu ya. tanggapan atau gambaran besarnya lah sebagai kemajuan teknologi untuk dunia pendidikan ini bagaimana? Oke, saya sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya terkait kemajuan dan perkembangan teknologi itu ya memang memang ya sedang berjalan karena memang juga semakin apa ya canggihnya zaman. Nah itu kan ini kita dalam kehidupan sehari-hari kan jadi mengikuti atau kita itu terdorong karena perkembangan teknologi itu atau mungkin kita itu mengerjakan sesuatu itu lebih ini mengejar ke efisiensinya terus mengejar ke ini lebih ke lintas batas dan lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang harus kita munculkan atau kita kerjakan seperti itu. Nah khususnya kalau misal di dunia pendidikan, nah itu anggap saja seperti ini, seperti di contohnya anggap aja di bidang kita olahraga itu ya. Nah itu kan sekarang ini banyak aplikasi atau banyak permainan yang bisa kita mainkan, kita gunakan itu lewat HP. Cuma kalau beberapa aplikasi kan mungkin hanya ada bisa yang apa ya dimainkan dengan jari, ada juga yang seperti aplikasi ini penuntun atau aplikasi tutorial kita bisa mengikuti gerakan yang mana bisa kita apa ya kita diajak untuk
mengikuti gerakan seperti itu, tutorial ya seperti itu. Nah, itu sangat bagus juga menurut saya. Cuma kembali lagi ke individunya. Jadi ada positif negatifnya juga. Nah, selain itu penggunaan teknologi anggap aja seperti komputer di dalam kelas. Nah, itu sebenarnya baik untuk siswa karena dia kan selain berpedoman pada buku, selain dia sumber materinya pada buku itu, nah dia itu peserta didik itu bisa lebih explore, lebih memaksimalkan kreativitas dia, atau mungkin dia bisa mencari melalui jurnal internasional lah kalau siswanya peserta didiknya itu mau. Nah, berusaha itu kan dia lebih mau mencari melalui jurnal, artikel luar negeri. Nah, itu kan juga bisa menambah sumber belajarnya. Nah, adapun kalau misal hanya melalui buku, nah itu pun bisa. Cuma kan terkait untuk kelengkapannya atau bermacam materinya itu kan mungkin bisa kurang seperti itu. Itu Mas Isan dan Mas Arvin. Baik, terima kasih penjelasannya untuk pembukaan intermezzo kita ya pada siang hari ini. Ini sangat menarik nih pembahasannya itu sebagai teknologi, sebagai media informasi untuk pembelajaran kita ini. Nah, ini banyak hal yang ingin kita obrolkan lagi pada kesempatan kali ini. Masih banyak poin-poin yang akan kita bahas di sini. Nah, ini selanjutnya saya akan menanyakan kepada Mas Arvin terlebih dahulu sepertinya ya, karena poinnya garis besar itu sudah sedikit dibahas oleh Mbak Dwi. Ya. Jadi, Mas Arvin, ini saya ingin menanyakan perubahan apa yang dapat terjadi ketika teknologi diterapkan di sekolah itu secara teratur. Seperti apa tuh? Oke. Nah, terima kasih Mas Isa. Nah, jadi di sini pembahasannya itu kita langsung ke dunia pendidikan ya, khususnya di sekolah. Nah, di sini untuk perubahannya itu apa yang dapat terjadi ketika teknologi itu diterapkan di sekolah. Nah, itu kalau misalnya itu berjalan dengan lancar itu sangat membantu sekali, Mas. Ya, di mana sini membantu guru untuk bertindak sebagai mentor atau sebagai pembimbing. Nah, di sini pembimbing dan pembina ini atau mentor ini untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa. Nah, maksudnya di sini saya tekankan lagi, karena apabila seorang guru itu menguasai teknologi itu, menguasai prosesnya dan sebagai istilahnya ujung tombak kalau kita biasa bicara dengan pendidikan di lapangan ya, ujung tombaknya. Nah, di sini pasti akan berdampak positif kepada peserta didiknya. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Dwi tadi, apabila sudah ada komputer di sekolahan, ya, di situ otomatis kan peserta didik itu pasti mereka men-searching berbagai macam informasi. Nah, ada juga misalnya pada saat pembelajaran penjas, mereka disuruh mencari tentang teknik bola voli. Kemudian ada satu siswa yang nakal, malah dia mencari teknik yang lain. Nah, itu tugas kita seorang guru itu untuk mengontrol atau sebagai mentornya. Kita tekankan arahan untuk peserta didik supaya mereka bisa mencari dan berinovasi dengan baik. Jadi tidak ke hal-hal yang tidak sesuai gitu, Mas. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, Mas. Oh, baik. Seperti itu ternyata Mas Arvin, dari Mas Arvin. Kalau dari sisi Mbak Dwi nih, apakah setuju dari pendapat Mas Arvin atau ada masukan yang lebih lagi terkait teknologi ini? Seperti dijelaskan Mas Arvin itu banyak memiliki kreativitas atau inovasi dari setiap anak. Jadi itu tidak hanya monoton, tapi mereka bisa mengeksplor lebih lagi untuk mendapatkan keinginan atau inovasi atau bisa dibilang dengan pengetahuan yang akan mereka pelajari. Itu bagaimana Mbak Dwi, kalau dari sisi Mbak setuju atau tidak dari pendapat Mas Arvin? Oke, kalau dari penjelasan yang disampaikan tadi, menurut saya sih setuju aja. Cuma ini terkadang kan ini ya, kita kan seperti peralihan dari pendidikan dulu yang guru itu sebagai penceramah, penyampai materi. Nah, sedangkan kita sekarang kan ini lebih sudah terbantu teknologi. Nah, cuma ini sekarang jika ada beberapa sekolah pada umumnya sudah mulai mengenal penggunaan lab komputer. Nah, itu nanti bagaimana kalau ternyata gurunya itu masih
gaptek atau gagap teknologi. Nah, itu kan juga sayang juga nanti gurunya seperti di apa ya, seperti diakali oleh peserta didik. Nah, di situ kan sangat sayang sekali. Nah, berarti kalau di situ terkait yang guru fasilitator tadi, berarti kan mau tidak mau kan gurunya juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, atau mungkin gurunya itu bisa terbantu oleh apa ya, istilahnya, atau mungkin kepala komputer. Jadi hanya di lab itu bisa digunakan untuk mencari materi saja tanpa mengakses ke fitur lain seperti itu. Jadi kembali lagi ke ini ya, kembali lagi ke kita sebagai tenaga pendidik. Nah, itu juga perlu disampaikan ini, jangan sampai peserta didik itu mencari hal-hal aneh lain di luar materi. Nah, karena itu kan juga nanti ini bisa apa ya, kan juga pakai koneksi sekolah. Nah, itu kan juga mempengaruhi. Terus nanti misal peserta didik itu sudah terlanjur membuka IG atau Facebook. Nah, itu kan sudah terlena masuk ke situ. Jadi materinya seperti terlupakan, kan sayang juga. Nah, jadi adapun kalau misal ditemukan ini guru yang gaptek, nah itu bisa disampaikan dulu seperti apa ya, seperti membimbing juga peserta didik itu diarahkan jangan sampai membuka ke platform lain seperti itu. Wah, Itu sih. baik. Sangat menarik sekali tampaknya Mbak Dia. Berarti yang tidak hanya perlu dipelajari itu bukan dari anaknya, tetapi dari si gurunya juga ya. Karena Ya. kan tidak semua guru dan semua anak itu mahir dalam menggunakan teknologi. Pasti ada salah satunya yang gaptek. Adapun juga penyalahgunaan dari koneksi ya, misalkan dari situs-situs yang tidak diharapkan. Jadi kayaknya masih lebih banyak negatifnya ya ketimbang positifnya. Tapi juga ada juga positifnya pasti. Sangat menarik sepertinya. Selanjutnya ini saya juga ingin menanyakan kembali nih kepada Mas Arvin. Pertanyaan yang kedua. Nah, Ya. menurut Mas Arvin ini bagaimana proses penggunaan teknologi di sekolah itu dapat membuat peserta didik kreatif dan inovatif dan tidak melenceng kepada yang diarahkan oleh guru. Seperti apa Mas Arvin? Oke, Mas Isan. Pertanyaannya ini sangat menarik juga ya. Jadi kita mengulas lebih dalam lagi untuk di sekolahan, ya. Bagaimana supaya teknologi ketika dimasukkan di sekolahan itu atau di dunia pendidikan itu bisa membuat peserta didik inovatif dan kreatif. Bahkan bukan hanya peserta didik, tapi juga gurunya. Ya. Nah, langkah awalnya itu pertama kita harus menyiapkan swadayanya atau tenaga pendidiknya. Seperti yang dikatakan Mbak Dwi tadi, mungkin ada tenaga pendidiknya atau gurunya yang gaptek. Nah, di situ pasti akan kesulitan untuk membuat peserta didik itu kreatif dan inovatif dengan adanya teknologi. Nah, bagaimana langkahnya itu? Saran dari saya itu ya, suatu langkahnya itu bisa mengadakan kursus, tapi hanya di lingkup intern sekolahannya saja. Misalnya kursus penggunaan pada saat zaman COVID dulu ya, kita itu sangat tidak mengenal sekali Zoom ya, tidak mengenal Zoom, Meet, dan sebagainya. Atau Classroom itu apa, dan sebagainya. Di situ banyak kewalahan tenaga pendidik. Ya. Nah, tetapi bisa kita lewati. Bagaimana caranya? Ada sekolah ya yang mengadakan kursus, misalnya setiap hari Sabtu mereka mengadakan kursus penggunaan operasional Zoom, bagaimana penggunaan Zoom, dan juga bagaimana penggunaan Quizzes, bagaimana penggunaan Classroom dan sebagainya. Nah, di situ merupakan langkah awal, ya, langkah awal supaya tenaga pendidik itu tidak gaptek dalam menghadapi teknologi, ya, dalam menghadapi teknologi, sehingga mereka bukan hanya konsumen, tetapi mereka juga pola pengguna, ya, pembuat, ya, pembuat, seperti yang dikatakan para ahli. Seperti itu, Mas. Jadi dengan adanya guru yang mendapatkan pembekalan, ya, pembekalan awal, misalnya penggunaan teknologi untuk membantu proses pembelajaran, di situ gurunya pasti akan bisa menerapkan ke siswanya dan bisa merangsang siswanya supaya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan pencarian materi atau menganalisis literasinya tentang materi yang disampaikan. Seperti itu, Mas Isan. Oh, baik. Sepertinya
sudah jelas ya ini dari narasumber kita satu ini Mas Arvin. Jadi itu untuk penggunaan teknologi itu lebih diarahkan ya Mas Arvin ya, untuk diarahkan kepada siswanya yang belum mengetahui dan juga memberikan pengetahuan lebih lanjut pada guru-guru yang sudah melakukan pembekalan ya menggunakan teknologi. Oke, sangat menarik ya. Nah, Ya, saya Mas. juga ingin bertanya nih kepada Mbak Dwi Ismayanti ini. Saya dengar-dengar beliau juga ini sebagai tenaga pendidik yang sudah di sekolah. Ya benar Mbak Dwi? Baik, kalau Ini menurut saya gimana nih Mbak? dilihat dari ini ya, karena kan teknologi itu kan tadi yang sempat disampaikan di awal kan lebih efisien, lebih bisa menjelajah, bahkan bisa menembus jarak. Nah, itu baik-baik aja. Cuma saya ini pernah kepikiran terkait ini penggunaan aplikasi. Nah, itu kan sekarang di Play Store. Nah, itu kan banyak penggunaan banyak macam aplikasi. Nah, sebagai penyelesaian soal, mungkin ada ya seperti ini loh, seperti dia aplikasi yang difungsikan itu untuk scan soal rumus matematika, scan soal lainnya. Nah, itu kan langsung muncul di situ jawabannya. Nah, kalau dari segi negatifnya, sepertinya itu, seperti apa ya, eh, mungkin nggak menurunkan literasi bagi peserta didik, karena kan ini benar mempermudah, mempercepat, benar. Cuma kan nanti dari segi apa ya, untuk peserta didiknya itu mau belajar atau mungkin mau mengutak-utik rumus, nah itu kan di situ sepertinya berkurang karena dia mengandalkan dari aplikasi itu. Nah gitu. Oke, sekarang menurut Mas Arvin dan Mas Ihsan bagaimana terkait penggunaan aplikasi sebagai ini penyelesaian soal? Oh, Mungkin bisa Mas Ihsan dulu. oh baik-baik. Ya juga ya, sepertinya benarnya yang diberikan oleh pendapat oleh Mbak Dwi nih. Jadi pada intinya itu kalau semakin majunya teknologi atau penggunaan suatu teknologi sebagai inovasi, itu secara tidak langsung itu membuat para siswa itu menjadi malas Mbak Dwi secara tidak langsung. Jadi apa-apa itu mendapat secara praktis dan mereka itu tidak dapat bagaimana prosesnya untuk mencari suatu jawaban. Yang sulit ya. Tapi kalau menurut saya sih itu harus diarahkan ya pada kondisi-kondisi siswa yang masih labil terhadap suatu pemikirannya, terutama anak SMP itu yang baru-baru gede atau baru puber ya, harus diarahkan, terutama peran orang tua sih di sini paling penting, dan lingkungan. Jadi itu mereka itu tidak hanya diarahkan ke dalam sesuatu proses yang praktis, yang instan, tetapi juga harus diajarkan bagaimana sih meraih suatu capaian dengan melalui proses yang sulit. Jadi mereka tuh mengerti untuk tidak hanya mendapatkan sesuatu dengan cara gampang, tetapi kerja keras. Nah, inovasi sendiri itu tidak bisa dihambat oleh kita karena tahu sendiri, karena inovasi yang sekarang itu sudah sangat cepat dan besar. Nah, jadi harus didukung oleh pengawasan orang tua, lingkungan, dan juga pada guru-guru yang telah memberikan kita kepada materi. Nah, itu menurut saya sih. Kalau pendapat Mas Afin sebagaimana Mas Afin, tanggapan Mbak di Oke, baik. Jadi tanggapannya di sisi negatifnya itu ya, kita nilai dari sisi negatifnya. Ya menurut saya juga apa ya, negatifnya seperti itu sih. Misalnya bahasa Inggris ya, di situ pasti mereka tinggal copy paste, masukkan, langsung muncul. Nah jadi mereka itu susah membedakan mana perempuan dan sebagainya, subjeknya, bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Situ sisi lemahnya. Namun seperti yang Mas Ihsan bilang tadi, kita perlu ada kontrol, baik itu di sekolahan maupun di rumah. Dan juga menekankan kepada siswa untuk tetap menekankan proses daripada hasilnya. Karena proses itu lebih penting pada hasilnya. Nah, namun di sekolahan itu atau banyak siswa yang lebih mementingkan nilai. Nah, itu ya, lebih mementingkan nilai dibandingkan prosesnya. Ini kendala. Nah, makanya kita seorang guru itu juga harus menekankan kepada siswa bahwa kita itu tidak hanya menilai nilainya, hasil akhirnya, namun juga prosesnya. Baik itu proses di sekolahan maupun di rumah maupun berinteraksi dengan teman. Jadi di situ kita bisa membedakan mana yang benar-benar menguasai materi, mana yang hanya menggunakan aplikasi ya seperti Pak Dwi bilang tadi, atau menggunakan joki aplikasi lah misalnya seperti itu. Tinggal scan muncul. Nah, itu ya.
Jadi menurut saya seperti itu, kita menekankan ke proses seperti yang Mas Isan bilang tadi. Tapi jangan juga pada siswanya itu untuk hanya memikirkan hasil, tapi memikirkan proses. Seperti itu, Pak Dwi dan Mas Isan. Sepertinya menarik nih ya, karena dari sisi teknologi ini 50-50% ya, positif dan negatif. Tergantung kita bagaimana menyikapinya ya. Tidak bisa dipungkiri juga, karena untuk melakukan hal-hal yang tidak enak atau yang tidak sesuai itu ya lebih gampang diakses dalam dunia yang sekarang ini. Baik-baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Mas Arvin. Pertanyaan terakhir, itu bagaimana sih menurut Mas Arvin strategi utama dalam transformasi digital di sekolah? Gimana Mas Arvin? Oke, jadi seperti yang kita tekankan di awal bahwa teknologi ini baru saja dimasukkan di sekolah. Ya. Kita merasakannya ya, tapi di negara-negara Eropa, negara Barat itu sudah lama ya. Namun di Indonesia itu bagi saya itu suatu hal yang baru. Karena pada zaman kita sekolah ya mungkin ya, kita mendapatkan teknologi itu sangat susah sekali. Bahkan kita masuk di lab itu sangat susah. Nah, jadi bagaimana strategi utama dalam transformasi digital di sekolah? Nah, jadi yang pertama itu kita harus menekankan sumber daya digitalnya, sumber dayanya. Jadi sumber daya ini ada berupa bentuk fisik, ya. Fisiknya itu berupa seperti yang kita tekankan di awal, komputernya, medianya, bahannya, ya, jaringan internetnya, dan sebagainya. Itu merupakan fisik dan bentuk fisik, karena itu merupakan langkah awal untuk kita bisa menerapkannya di sekolah. Apabila kita tidak memiliki jaringan, namun ada komputer, itu kita akan kesulitan juga. Seperti itu. Jadi, saling berkaitan. Kemudian ada juga sumber daya pendidiknya. Ya, sumber daya pendidiknya. Karena dengan adanya pendidik, seperti yang saya katakan di awal, mentornya, di situ pasti akan memudahkan peserta didik untuk melakukan kreativitas mereka, melakukan inovasi mereka dengan baik, meningkatkannya. Nah, apabila tidak ada kontrol dari mentornya atau arahan dari pembinanya atau gurunya, di situ mereka akan kesulitan. Mereka tidak tahu tujuannya mau kemana, seperti itu. Jadi, dengan adanya mentor ini, mereka mengetahui tujuannya dan mengetahui prosesnya seperti apa. Dan selanjutnya adalah kontrol terhadap kinerjanya. Nah, yang memiliki hak kontrol ini adalah pihak sekolah, ya, karena apabila sekolah itu sudah siap memasukkan teknologi ke dalam sekolah, otomatis mereka harus menyiapkan juga kontrolnya. Fungsinya apa? Itu adalah untuk mengetahui apakah teknologi ini saling membutuhkan dengan dunia pendidikan. Apakah dunia membutuhkan teknologi atau sebaliknya, seperti itu. Nah, kemudian apakah sisi negatifnya? Nah, apa sisi positifnya? Perkembangannya itu apakah lebih ke positif atau negatif? Nah, jadi kontrol itu untuk mengetahuinya. Nah, setelah mengetahui apakah dia negatif, positifnya lebih banyak yang mana, dominan yang mana, nah, selanjutnya mengevaluasi. Ya, ini yang penting, mengevaluasinya. Jadi, setelah itu pihak sekolah, baik itu tenaga pendidiknya, ada tim khususnya atau apa, nah, situ mereka harus mengevaluasi pembelajaran yang menggunakan teknologi. Apakah seperti yang Mbak Dwi bilang tadi, apakah kebanyakan siswa itu bermalasan, literasinya menurun, atau apakah sebaliknya? Nah, di situ harus dievaluasi. Apabila sebaliknya, maksudnya? Apabila menurun, jadi di situ pasti ada program yang salah. Nah, dievaluasi, kemudian kita ubah. Apakah programnya salah di mana, kita ubah, kemudian kita lihat lagi apakah selanjutnya itu meningkat. Apabila meningkat, berarti programnya itu bagus atau sesuai. Seperti itu, Mas. Jadi, itu tekanan yang utama untuk memasukkan dunia digital ke sekolahan. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih Mas Arvin. Penjelasan ini mungkin sangat jelas ya. Nah, terakhir ini saya akan menanyakan pertanyaan terakhir dari Mbak Dwi nih sebagai tenaga pendidik. Nah, jika di sekolah nih Mbak Dwi ya, nah sebagai seorang pendidik itu, mungkinkah peserta didik itu dibebaskan ketika jam pelajaran berlangsung itu menggunakan teknologi untuk mencari tambahan sumber belajar. Nah, sedangkan mungkin gurunya itu ada yang gaptek atau menyampaikan inti materi itu di awal saja, atau
tanpa memandu peserta didik itu ke dalam materi belajar. Jadi tanggapan Mbak Dwi nih sebagai penutup kita nih, bagaimana nih? Oke, terkait itu ya penggunaan aplikasi atau mungkin gurunya gaptek, itu mungkin kembali lagi bisa kita menggunakan aplikasi. Nah, tapi yang perlu dipertanyakan itu mungkin atau tidak jika pembelajaran itu melalui aplikasi atau mungkin contohnya seperti permainan. Kalau melalui kelas online kan ini sudah banyak ditemui ya, memang sudah banyak, hampir semuanya itu pernah melakukan kelas online melalui kelas maya. Nah, di sini penggunaan aplikasi atau mungkin lebih ke ini metode atau caranya peserta didik itu menyelesaikan tugas, menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, itu di sini tuh memang penting. Nah, karena kan itu tadi kita dituntut enggak dituntut karena kita berusaha memanfaatkan, memaksimalkan penggunaan teknologi. Jadi kayak mungkin seperti tadi contoh dari Mas Arvin yang penggunaan terjemahan tadi ya. Nah, itu mungkin bisa digunakan. Nah, digunakan cuma seperti yang kita bicarakan tentang proses tadi ya itu memang tetap perlu digunakan. Mungkin awalnya peserta didik itu bisa translate dulu melalui scanner tadi ya, Google Translate. Lalu kita sebagai peserta didik itu ini harus ada usaha untuk mengolah lagi atau mencerna, mengolah, menyimpulkan yang diterjemahkan tadi supaya lebih tertata, nah lebih mudah dipahami. Jadi kalau misal mungkin kita sendiri pun pernah menggunakan ya jasa Google Translate, nah itu kan ternyata memang translate-nya itu kacau, nah itu mungkin di situ prosesnya yang perlu kita ajarkan ke peserta didik itu terkait prosesnya, nah supaya poin-poinnya atau inti dari paragraf Inggris itu bisa lebih dipahami, bisa lebih tersampaikan seperti itu. Nah, kalaupun misal aplikasi lainnya seperti game, seperti atau ada permainan itu, nah itu sebenarnya tidak apa-apa karena kan media untuk hiburan, nah itu sesekali tidak apa-apa untuk refreshing lah, untuk refreshing atau bahkan bisa juga dari peserta didik yang hobi game, nah itu bisa dia itu seperti apa ya, memacu atau memancing kreativitasnya mereka, nah itu nggak apa-apa selama mereka itu menggunakan dengan baik, dengan bijak, nah tanpa meninggalkan tugas intinya dari peserta didik itu tidak apa-apa. Kalau menurut Mas Mauri atau Mas Ihsan, bagaimana terkait penggunaan aplikasi pada proses pembelajaran? Kalau dari saya sendiri sih menggunakan aplikasi dan proses pembelajaran tuh sangat membantu ya, terutama dari inovasi-inovasi yang tampilkan yaitu fitur-fitur gitu. Di sini itu lebih memudahkan siswa gitu. Banyak juga hal positifnya. Jadi kalau kita mencari sesuatu yang sulit mungkin kita cari secara manual itu, kurang aplikasi itu lebih menghemat waktu. Menurut saya itu sangat inovatif sekali. Apalagi sekarang ini kan banyak juga siswa yang sangat kesulitan untuk mencari sumber-sumber yang sudah lalu mungkin ya, yang ada lebih detail. Nah, untuk penggunaan aplikasi itu jadi lebih membantu saja. Gitu. Mas Arvin bagaimana Mas Arvin? Oke, jadi untuk saya sedikit saja ya. Jadi pengguna aplikasi itu ya seperti yang sudah dikatakan Mas Ihsan, Mbak Dwi itu membantu, namun perlu ditekankan adanya kontrol terhadap siswa, ya, kontrolnya. Karena apabila tidak ada kontrolnya di situ pasti arahnya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Itu saja dari saya, Mas. Karena sudah dijawab oleh Mbak Dwi dan Mas Ihsan. Baik. Ya, sepertinya untuk bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini cukup menarik ya, teman-teman. Di sini juga ada narasumber yang Mas Arvin dan Mbak Dwi yang sangat inovatif sekali untuk menunjang dari pembahasan kita tuh adalah teknologi informatif untuk proses pembelajaran ya dalam kesempatan kali ini. Semoga kita bertemu di lain waktu lagi untuk membahas hal-hal yang lebih menarik, yang lebih berguna dan bermanfaat untuk para penonton kita. Jadi, oke, terima kasih juga Mas Ihsan. Kita sharing-sharing dapat banyak materi juga. Baik.
Ya, sepertinya kesempatan kali ini telah berakhir. Ya, terima kasih atas narasumber berdua dan saya sendiri mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Selamat Oke, siang. terima kasih. Oke.